Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran firman Tuhan di kelas Rema Adonai pada tanggal 1 November 2023 di hari Rabu. Dan yang malam ini, seperti biasa, narasumbernya adalah Ibu Pendeta Suryani Watimena. Dan temanya kali ini adalah kasih yang mula-mula. Baik, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk agar Roh Kudus memimpin kelas pembelajaran kita. Saya persilakan kepada Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Silakan Ibu Heni. Iya, baik. Terima kasih, Sis. Baik, mari Bapak Ibu, kita berdoa dulu sebelum kelas kita dimulai ya. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bangga memiliki Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami ya Bapa. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan melalui hamba-Mu yang telah Engkau kirim di sini, Ibu Pendeta Suryani Watimena. Tuhan, kami berdoa, urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini ya Bapa, mampukan dia untuk menyampaikan isi hati-Mu, biar kami menangkap pelajaran Tuhan. Tolong Bapa, untuk setiap kami yang belajar firman Tuhan, tahirkan kami ya Bapa, luruskan motivasi kami ya Bapa, biar kami bisa mengejar apa yang Engkau inginkan, supaya kami Bapa bisa memiliki kasih yang mula-mula sesuai dengan tema pelajaran hari ini ya Bapa. Kami tahu Bapa ada berkat-berkat khusus bagi kami yang rindu Bapa belajar firman Tuhan. Bapa, kami percaya di jam-jam ke depan Engkau menyertai kami, baik dari pembicara, baik yang menjadi moderator, yang bertugas di belakang layar, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Bapa, Engkau memberkati kami semua. Bapa, kami mempersilahkan Engkau berkuasa, berdaulat Tuhan, biarlah Engkau mengontrol kami dimanapun kami berada, ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia, dimanapun kami berada, Engkau tahu kami Bapa, dan kami siap Bapa menyerahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran, kita akan melihat terlebih dahulu profil dari Ibu Pendeta Suryani Pantau. Shalom semua, pada kesempatan kali ini, Rema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempario, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies SAS, Word of Life Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest Chalet, ST Spa, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DDH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador
Internasional sebagai penterjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia (GKSI). Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Pengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene, Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASTI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Ya, baik, itu adalah profil dari narasumber kami, yaitu Ibu Pendeta Suryani Watimena. Nah, sebentar ya Bapak Ibu. Baik, kita sebelum masuk ke dalam kelas sesi pembelajaran, kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Ibu Pendeta Suryani Pantau. Shalom, selamat malam Ibu. Salam, selamat malam. Ya. Ya. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat. Ya, luar biasa ya Bu ya. Oke, baik, saya serahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Ibu Suryani. Persilakan Ibu. Ya, halo, shalom, selamat malam teman-teman di mana saja Anda berada, baik yang di dalam negeri, di Indonesia maupun ada beberapa tempat di luar negeri. Ya, puji nama Tuhan, hari ini kita masuk lagi dalam pelajaran kita. Ya, senang sekali kalau kita bisa bersama-sama, duduk bersama, dan benar-benar mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi. Kami menyerahkan jam ini sepenuh-penuhnya ya Tuhan kepadamu. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu, pakai hamba urapi, supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kekasih, tema kita pada hari ini itu kasih yang mula-mula. Kita akan membaca ini sebagai ayat kunci atau ayat hafalan kita dari Yeremia 2 ayat yang kedua, demikian bunyinya. Pergilah, memberitahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu karena cintamu, pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburan. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di sini bahwa ayat ini merupakan satu ekspresi yang sangat luar biasa. Alkitab menggambarkan bahwa hubungan kita dengan Bapa, ya, seperti anak dengan Bapa dan juga seperti suami istri, hubungan yang dekat sekali. Inilah yang membedakan kita dengan agama-agama yang lain. Kekristenan itu bukan agamawi, tetapi kekristenan itu adalah relationship. Jadi hubungan personal, hubungan pribadi antara kita dengan Allah kita. Ini sangat luar biasa sekali, saudara. Nah, dalam Yeremia 22 ayat 2 ini, Alkitab menggambarkan bagaimana
kasih bangsa Israel kepada Allah, kepada Elohim Yahweh ya saudara. Begitu dekat sekali ya, begitu dekat sekali. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka keluar dari tanah Mesir dan setelah mereka masuk ke Kanaan, setelah mereka berkembang dan maju, akhirnya saudara, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka kemudian menyembah berhala. Dan ini adalah jeritan hati sama seperti seorang suami yang menjerit, seorang istri yang menjerit bagaimana hubungan perkawinan mereka, hubungan mereka yang begitu mesra, yang begitu baik, tapi kemudian mengalami stagnasi. Kemudian kehilangan lagi kasih cinta yang mula-mula. Nah, di sini dikatakan kepada cintamu pada waktu engkau masih pengantin. Jadi bagaimana Tuhan menggambarkan ketika cinta mula-mula, kasih mula-mula bangsa Israel kepada Allah yang luar biasa. Tapi kemudian mereka meninggalkan Tuhan, dan ini merupakan kepedihan yang amat sangat dari Allah kepada umatnya. Nah, kita melihat saudara di dalam Wahyu 2 ayat yang keempat dan kelima, di slide yang ketiga, adalah teguran keras ya, teguran keras Tuhan Yesus kepada jemaat Efesus ya. Next Pak, ya. Ini adalah teguran keras Tuhan Yesus kepada jemaat Efesus karena mereka telah kehilangan kasih mereka yang mula-mula kepada Allah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Itu bukan semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu jika engkau tidak bertobat. Nah, saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan menegur keras jemaat yang ada di Efesus, ya. Bagaimana mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Dan Tuhan katakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Jadi Tuhan sangat mencela karena orang-orang di Efesus ini telah meninggalkan kasih yang semula, kasih yang mula-mula ketika mereka mengenal Tuhan, ketika mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ketika mereka pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat, ada passion yang sangat luar biasa kepada Tuhan, ada semangat yang membara untuk memberitakan kabar baik. Kalau kita jatuh cinta ya, kita semua pernah jatuh cinta, apalagi yang sudah menikah ya. Ya, ada lagi dulu lagu yang mengatakan, mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu ya. Terus mau tidur ingat kamu ya. Jadi semua tujuan kita, perhatian kita, hati kita, semua kepada orang yang kita cintai. Nah, itu adalah kasih yang mula-mula, kasmaran ya. Nah, ketika kita pertama kali mengenal Tuhan, semangat berapi-api sekali, luar biasa. Akan tetapi seiringnya waktu, orang-orang di Efesus, kemudian mereka telah kehilangan kasih itu. Passion mereka kepada Tuhan, semangat mereka kepada Tuhan, ya kegembiraan mereka terhadap Tuhan itu sudah mulai kendur, saudara. Bahkan dikatakan hilang, meninggalkan. Nah, Tuhan bilang bertobatlah, lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dian. Nah, saudara, ternyata kehilangan kasih yang mula-mula ini, saudara, bukan hal yang enteng bagi Tuhan, tapi ini serius. Sehingga Tuhan mengatakan bertobat. Jika tidak, aku akan datang mengambil kaki dian. Nah, kita melihat slide yang berikutnya. Siapa sebenarnya jemaat yang ada di Efesus ini? Kita akan melihat
dari Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 7, saya akan bacakan. Tuliskanlah kepada malaikat Efesus. Malaikat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat yang ke-6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Nah saudara, kita melihat di dalam ayat yang pertama, tuliskan kepada malaikat jemaat. Malaikat istilah Ibrani dan Yunani di sini itu adalah utusan, bisa pendeta, bisa juga itu adalah jemaat itu sendiri, dan memang malaikat itu sendiri secara fisik. Nah saudara, kita tahu bahwa setiap malaikat itu ditugaskan untuk menjaga orang-orang percaya. Jadi itu bisa kepada pendeta atau hamba Tuhan yang melayani di gereja Efesus, hamba Tuhan, jemaat itu sendiri, dan juga malaikat setiap anak-anak Tuhan, dan setiap gereja Tuhan memberikan malaikatnya untuk melindungi kita. Nah, kemudian jemaat atau eklesia dari kata Yunani itu berarti dari atau memanggil. Jadi kita ini dari kegelapan dan kemudian kita dipindahkan. Kita dipanggil dari kegelapan, dari luar, dan kemudian kita masuk ke dalam terang kerajaan anaknya. Nah, coba kita baca, minta tolong Ibu Aling baca di dalam kita baca di dalam Kolose 1 ayat yang ke-12 sampai 13. Kolose 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Nah, ini luar biasa. Jadi inilah arti dari jemaat, arti dari gereja, arti daripada eklesia. Jadi kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan dan masuk ke dalam terang anaknya. Nah, di dalam kata Ibrani atau kahal atau jemaah Israel. Jadi orang Kristen yang mula-mula menggunakan kata itu untuk menunjukkan bahwa mereka sebagai umat Allah sama seperti orang Israel. Dan kita juga, saudara, adalah orang-orang Israel secara rohani. Dan yang kedua, mereka adalah orang kudus. Ya, orang kudus yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita melihat, saudara, kita lihat di slide yang berikutnya, bahwa yang memegang ketujuh bintang, itu bintangnya maaf, yang memegang ketujuh bintang. Apa maksudnya? Jadi Tuhan Yesuslah yang memegang ketujuh jemaat. Bintang itu sama dengan ketujuh jemaat. Jadi Tuhanlah yang memegang ketujuh jemaat itu. Dia adalah kepala jemaat. Dia adalah kepalanya, dan kita itu adalah
tubuhnya. Kita ini adalah anggota-anggotanya, saudara. Tuhan yang memegang kendali. Semua jemaat itu ada di dalam tangan Tuhan. Tak seorang pun dapat memisahkan dia dari jemaatnya. Tak seorang pun yang dapat memisahkan kita daripada Tuhan yang adalah kepala jemaat itu. Dan kita melihat di dalam Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, saudara, perhatikan di sini, Tuhanlah yang memberi hidup kepada kita. Dan tidak seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa, kecuali kita sendiri yang menolak dia. Nah, kemudian kita lihat di sini juga di tangan kanannya. Ini berbicara mengenai kekuasaan dan otoritasnya. Di dalam Wahyu 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang ketujuh bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Bermata dua dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Jadi ini menunjukkan akan otoritas daripada Tuhan. Dia adalah pemegang jemaat. Dia memegang kendali, dia yang berotoritas atas jemaat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau kita melihat itu dalam Roma 8 ayat 37-39. Dan kemudian kita melihat di sini bahwa kita itu ada di dalam tangan kekuasaannya. Nah, dari ayat 1-7 kita dapat melihat bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang gigih dan tekun dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam ayat yang kedua kita melihat, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini luar biasa, saudara. Karena dia itu adalah kepala gereja. Karena dialah yang memegang kendali, karena dialah Tuhan kita. Dia tahu persis apa yang kita kerjakan. Di saat saudara sendiri tidak ada orang yang peduli, di saat saudara sendiri tidak ada orang yang mau menolong, tidak ada yang melihat, dia tahu. Dia tahu karena dia maha tahu, dia tahu apa yang kita lakukan. Nah, di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Wah, luar biasa, segala. Jadi tidak ada satu pekerjaan yang kita kerjakan di dalam pelayanan Tuhan, di dalam kerajaannya yang tidak diketahui oleh Tuhan. Baik jeripayah kita maupun ketekunan kita, segala pengorbanan kita, apapun dia tahu. Motivasi kita, semuanya dia tahu, saudara. Jadi jemaat yang di Efesus ini juga adalah orang yang sabar dalam penderitaan. Orang-orang jahat, dari orang-orang jahat. Karena memang kota Efesus ini adalah kota pelabuhan. Tempat pusat penyembahan berhala. Dewi Artemis atau Diana. Di kota ini yang tidak bermoral. Kenapa tidak bermoral, saudara? Karena di kuil, kita lihat di kuil ini, saudara, di mana kalau ada penjahat, pembunuh, penjahat kelas kakap, dan kemudian mereka lari ke kuil ini, saudara, apa yang jadi, saudara? Mereka aman, mereka kebal hukum. Bisa bayangkan, saudara, ketika mereka lari ke kuil Artemis, dan kemudian penjahat, pembunuh, pemberontak, apapun perbuatan-perbuatan jahat mereka, ketika mereka ke sana sebagai tempat perlindungan para penjahat, sehingga tidak ada seorang pun yang berani untuk menangkap mereka. Betapa jahatnya kita melihat di situ. Dan bukan hanya itu saja, di tempat kuil-kuil itu disediakan perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan sebagai pelacur, dan salah satu daripada ritual menyembah berhala mereka itu adalah pesta seks. Jadi betul-betul di mana orang Israel, orang Efesus ini, jadi jemaat Efesus ini tinggal di masyarakat yang tidak mengenal Tuhan dan hidupnya bobrok. Namun di sini kita melihat mereka tetap bertekun. Keadaan yang sulit, yang luar biasa, mereka tetap bertekun.
tanpa lelah dalam melayani Tuhan. Kata yang dipakai giat atau gigi itu dalam bahasa Yunaninya kapos, yang artinya itu giat, gigih, tidak kenal lelah. Tuhan memuji akan kegigihan mereka karena mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hupomone, mampu, juga mereka mampu dalam penderitaan, bertahan dalam tekanan dan penderitaan, tekun, tabah dalam penderitaan yang berat karena Kristus. Kita lihat bagaimana gereja di Efesus ini mengalami penganiayaan yang begitu berat. Kalau mereka tidak turut menyembah berhala dan juga menyembah kaisar, maka semua fasilitas-fasilitas mereka itu diboikot. Anak mereka yang harusnya sekolah dapat yang terbaik tidak dapat terbaik. Dan kemudian kalau ada pengusaha-pengusaha yang kemudian mereka juga banyak yang diboikot. Jadi kita melihat di sini mereka betul-betul mengalami, bukan hanya mengalami sulit secara spiritual, ada peperangan rohani. Karena di sana juga sihir, penyembahan berhala, kemudian kuasa-kuasa gaib, kuasa-kuasa kegelapan sangat-sangat nyata pada saat itu. Nah, jemaat Efesus ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang ada pada saat itu. Tapi luar biasa, Tuhan memuji mereka. Mereka tidak pernah letih, mereka nggak pernah lelah. Kesungguhan mereka melayani Tuhan itu betul-betul telah teruji. Dalam ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, luar biasa. Dan kadang-kadang kalau kita diutus di tempat yang seperti ini, saudara, seandainya saudara dan saya di tengah-tengah keadaan seperti itu, ada banyak orang give up, ada banyak orang akhirnya mundur. Ya, tetapi tidak dengan jemaat yang ada di Efesus. Mereka tetap sabar di dalam keadaan apapun. Api mereka tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Dan yang berikutnya, mereka bukan hanya giat di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka bukan hanya bertahan di dalam penderitaan. Dan yang berikut itu adalah mereka itu adalah orang-orang yang sangat-sangat kuat di dalam pengajaran. Mereka kuat dalam doktrin. Pengajaran itu betul-betul mereka pahami. Sehingga apa? Kalau ada nabi-nabi palsu, kalau ada rasul-rasul yang menganggap itu memberitakan Injil tetapi bukan Injil, mereka dapat membuktikan bahwa mereka itu bersalah. Mereka itu adalah pendusta. Jadi mereka mengenal sekali firman Tuhan yang mereka percayai. Nah, mereka kuat dalam pengajaran, mereka yang, karena apa saudara, kita harus tahu yang mengajar mereka, yang membawa mereka kepada Tuhan yang pertama itu adalah pelayanan daripada Rasul Paulus. Jadi Paulus pernah mengajar mereka, membina mereka, rasul-rasul yang handal juga. Ya, seperti Yohanes, ya. Yohanes pernah tinggal di sana sampai dia dibuang ke Pulau Patmos. Kemudian Priscilla, Aquila, kemudian Timotius. Ini orang-orang yang luar biasa, guru-guru, rasul-rasul yang luar biasa dalam pengajaran. Jadi kita melihat di sini Paulus dan teman-temannya berhasil di dalam mendidik mereka di dalam pengajaran. Sehingga betul-betul mereka tidak mudah tersesat. Di tengah-tengah keadaan yang sesat, di tengah-tengah tempat yang dimana penyembahan berhala. Akan tetapi mereka tetap berdiri pada pengajaran oleh karena mereka bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Nah, kemudian kita melihat di sini juga mereka bukan hanya menjauhi diri dari ajaran-ajaran yang salah, tetapi juga menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan yang salah. Mereka menghindar, mereka betul-betul hidup kudus, saudara. Itu artinya memisahkan diri dari dunia.
Mereka tidak terkontaminasi dengan dunia. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Jadi mereka juga membenci orang-orang pengikut Nikolaus, dan juga yang Tuhan benci. Kata Nikolaus berarti menaklukkan orang. Beberapa ahli Alkitab percaya bahwa ini adalah sebuah sekte yang berbuat seolah-olah berkuasa atas gereja dan merampas kemerdekaan Kristen dari mereka. Jadi ada aliran sesat masuk. Ada juga rupanya di tengah-tengah di sana, tetapi mereka tidak terkontaminasi. Mereka membenci pengajaran Nikolaus dan juga perbuatan-perbuatannya. Jadi jemaat Efesus tidak terpengaruh akan ajaran dan perbuatan Nikolaus. Dalam hal ini Tuhan memuji mereka. Sebenarnya keadaan kota Efesus selalu ada dalam keadaan godaan untuk kemewahan kota mereka, dan mereka bisa jatuh dalam dosa. Di kuil Artemis tadi saya sudah katakan bagaimana kita melihat orang bisa jatuh, apalagi anak-anak muda. Pergi saja ke kuil itu, mereka bisa pesta seks dan sebagainya. Akan tetapi kita melihat di sini, Paulus dan rasul-rasulnya berhasil mengajar mereka, membina mereka. Sehingga apapun keadaan lingkungan, mereka tetap berdiri teguh di dalam Tuhan dan tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran sesat dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di lingkungan. Wow, kita melihat ini luar biasa. Di dalam Kisah Rasul 19 ayat 8, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah itu, ibadah di situ, dan mengajar mengajar di sana. Oleh pemberitaan, ia berusaha semakin, maaf ini saya agak tulisannya agak ini ya, bukan salah ini ya. Dan kita melihat di sini Paulus terus mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Jadi betul-betul Paulus fokus dengan pengajaran. Nah, di tengah-tengah keadaan kita di dunia sekarang ini, dunia medsos ya, saudara, media bagaimana sekarang gencar. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Alkitab, tidak pernah belajar Alkitab, dan tidak tahu akan Alkitab, dan gembalanya kurang mengajar dengan sungguh-sungguh pengajaran yang benar di gereja, apa jadinya? Ada banyak orang akhirnya tersesat. Saudara, apa yang kita harus ajarkan ini penting bagi jemaat. Mengajarkan sungguh-sungguh siapa Yesus. Yakinkan bahwa setiap jemaat yang Tuhan berikan kepada kita ini, itu harus sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Mereka bertumbuh dalam pengenalan, pengetahuan yang benar akan Tuhan. Sehingga apapun pengajaran yang mereka dengar, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, mereka tidak akan pernah terpengaruh. Bahkan jemaat Efesus dapat membuktikan bahwa mereka itu adalah pendusta-pendusta. Wow, luar biasa. Kita lihat bagaimana pelayanan pekerjaan Tuhan di Efesus berkembang mulai dengan kunjungan yang pertama dari Paulus. Saudara bisa lihat ayat-ayat di sini. Ya, saya nggak usah bacakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 20, 1 Korintus 15 ayat 32, 2 Timotius 1 ayat 18, pasal 4 ayat 12. Jadi kita lihat di sini karena apa? Gampang berkembang karena kota Efesus itu memiliki sarana transportasi yang baik. Ini menjadi sarana yang sangat strategis dalam pelayanan Rasul Paulus. Menurut tradisi Kristen, jadi beberapa tahun setelah Tikhikus itu diminta Rasul Paulus pergi ke Efesus. Jadi Rasul Yohanes juga pindah ke sana melayani sampai dia dibuang ke Pulau Patmos. Jadi tidak heran
Ini orang-orang yang handal dalam pengajaran, sehingga jemaat itu adalah jemaat yang kuat sekali ya di dalam pengajaran yang tidak dapat digoyahkan. Nah, kita melihat di sini, jika kita melihat jemaat Efesus hampir sempurna ya, hampir sempurna. Mereka tekun, mereka sungguh-sungguh melayani, mereka rela berkorban, tahan menderita di dalam tekanan apapun. Iman mereka tidak tergoyahkan, tidak terkontaminasi dengan lingkungan, dengan ajaran-ajaran sesat. Bahkan mereka dapat membuktikan bahwa ajaran-ajaran nabi-nabi palsu itu adalah sesat dan pendusta. Nah, kalau kita melihat di sini betul-betul sempurna, hampir sempurna. Namun kita lihat, Yesuslah kepala gereja. Dia tahu, sekali lagi, aku tahu apa yang kau kerjakan. Dan bukan hanya apa yang dikerjakan dilihat dengan kasat mata. Tetapi dialah ada di tengah-tengah kaki dia, melihat kedalaman hati jemaat di Efesus. Dan diagnosa yang kita punya berbeda dengan diagnosa yang Tuhan punya atas gereja di Efesus ini. Ternyata gereja yang sibuk melayani, rela berkorban apapun, rela menderita, kuat dalam pengajaran, semua sempurna. Namun ketika Tuhan melihat hati mereka, kedalaman hati mereka, ternyata semua kesibukan pekerjaan mereka telah menggerus kasih mereka yang mula-mula kepada Tuhan. Sebab itulah di dalam Korintus Paulus katakan, kamu bisa memberikan tubuhmu dibakar sekalipun sebagai korban. Tetapi kamu kalau tidak ada kasih, semuanya nggak berarti. Nah, di dalam ayat yang keempat, kita naik ke ayat keempat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa kasih yang semula itu? Kasih yang mula-mula adalah pengabdian kepada Kristus, yang menjadi ciri khas orang percaya yang baru. Cinta yang mula-mula api. Cinta yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang tak terhalang oleh apapun. Kasih mulai bulan madu. Saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya percaya sama Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Dan Tuhan mau sampai sekarang. Sebab itu kata Paulus, kita coba, Paulus punya komitmen supaya dia tetap jaga ini. Kasihnya kepada Tuhan itu tetap sama. Coba kita baca, minta tolong Ibu baca dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Ya, sebentar Ibu. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Amin. Amin. Ini Paulus, saudara. Dia katakan yang kuharapkan, yang kurindukan, my deep desire, my eager. Dia bilang gitu. Jadi benar-benar dia supaya Tuhan itu dia nggak hidup malu-maluin Tuhan. Artinya yang dia inginkan sejak dia terima Tuhan, sejak dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, cintanya yang mula-mula kepada Tuhan, dia terus pelihara. Jangan sampai jatuh dan memalukan Tuhan. Sehingga dia katakan, aku memuliakan Kristus, baik oleh hidupku maupun sampai matiku. Dan dia katakan bahwa hidup itu adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi setiap gereja, baik gereja secara organisasi, secara kelompok maupun pribadi, karena kita adalah gereja,
Gereja bukan gedungnya, gereja bukan menara, tapi kita semuanya. Supaya kasih kita kepada Tuhan yang mula-mula itu luar biasa. Dulu kita bisa berdoa sampai berjam-jam. Kita rindu haus baca firman Tuhan. Tuhan itu betul-betul dekat sekali. Apakah sekarang masih seperti itu? Bagaimana kehidupan doa kita? Bagaimana saudara? Kalau seandainya saudara bangun pagi-pagi, tidak ada lagi selera untuk berdoa, tidak ada lagi selera untuk baca Alkitab, tapi sibuk pelayanan, persiapan pelayanan, itu saudara sedang sakit. Jangan sampai kasih Tuhan hilang. Kasih yang mula-mula itu hilang. Kita bukan melayani pekerjaannya, tapi kita melayani pribadinya. Jadi kita bisa melayani Tuhan, berkorban, menderita demi namanya. Tetapi kalau tidak ada kasih, semuanya itu sia-sia. Jadi dalam ayat 5-7 kasih yang mula-mula dapat dipulihkan, saudara. Kita harus mengingat kata Tuhan. Ingat, lakukanlah apa yang telah hilang. Kita harus mengingat apa yang telah hilang dari kita. Apa? Kita minta sama Tuhan. Sejak kapan, titik di mana kita jatuh? Mungkin kita pernah luka. Mungkin karena kita pernah kecewa. Dan akhirnya kita sakit hati, murka, dan akhirnya kita penuh di dalam kepahitan. Sehingga akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Ada banyak orang kecewa sama Tuhan. Pendeta yang salah, tetapi Tuhan yang dimarahin. Aneh juga kita ini ya. Ya, pendeta yang salah sama kita, pendeta yang kita kita menyakiti kita, tetapi Tuhan yang kita hindari. Tuhan yang kita salahkan. Jadi yang pertama kita harus mengingat apa yang telah hilang daripada kita. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang hilang daripada aku? Ingat, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tapi iblis datang untuk mencuri. Dia mencuri banyak dalam hidup kita. Dia mencuri sukacita kita. Dia mencuri waktu kita. Dia mencuri kasih kita. Ada banyak yang dicuri. Sudah banyak yang hilang dari kehidupan kita. Tapi Tuhan mau pulihkan. Dikembalikan. Pada posisi yang semula bersekutu dengan erat pada Tuhan kembali lagi. Kita bilang mungkin doa kita, Tuhan kembalikan kehidupan doaku. Tuhan kembalikan kasihku kepadamu. Semangatku, passionku. Kemudian yang kedua, kita bertobat. Mengubah pikiran kita, mengakui dosa-dosa kepada Tuhan. Di saat mana kita mulai jatuh dan menjauhi kasih Tuhan itu. Harus ada pengakuan. Kemudian yang ketiga, harus mengulangi pekerjaan-pekerjaan yang mula-mula. Kembali lakukan apa yang sudah hilang. Apa yang sudah kita tidak kerjakan. Ini pribadi kita dengan Tuhan. Pribadi kita, hubungan personal kita dengan Tuhan. Memulihkan persekutuan kita, kehidupan doa kita yang sempat hilang, tapi kemudian kita kembalikan lagi, bahkan lebih daripada itu. Renew me, Lord, once again. Kita minta sama Tuhan. Kita lihat slide yang berikutnya. Jadi gereja yang kehilangan kasih akan kehilangan cahayanya. Betapapun kuat mereka dalam doktrin. Sekali lagi. Gereja yang kehilangan kasih akan kehilangan cahayanya. Betapapun kuatnya mereka dalam doktrin. Belajar. Tapi akhirnya menjadi sombong. Akhirnya menjadi tinggi hati. Dan akhirnya itu yang menjadi utama, bukan lagi pengenalan akan Tuhan. Tujuannya kita belajar supaya kita mengenal Dia. Kata mengenal itu artinya relationship.
membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi pengajar yang betul-betul luar biasa. Harus mempersiapkan, memang harus mempersiapkan. Saya mempersiapkan dari pagi sampai malam. Kadang-kadang kalau malam saya nggak tidur satu malaman untuk mempersiapkan satu khotbah, saudara. Ya, tetapi kita juga harus seimbang, ya, seimbang cinta kita, doa kita juga kepada Tuhan. Jadi betul-betul seimbang. Otak bisa diisi, pikiran kita bisa diisi oleh firman Tuhan untuk diperbaharui. Tapi bukan hanya sekedar untuk mengajar atau untuk pengetahuan. Tapi justru pengetahuan itu penting supaya kita bertumbuh di dalam perbuatan baik. Minta Ibu baca dari Kolose 1 ayat 9 dan 10. Baik Ibu, Kolose 1 ayat 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Nggak kedengaran, Bu, suaranya? Iya, dengar ya Bu? Ya, udah. Ya. Ya, Kolose 1 ayat 9 dan 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Ya, jadi bertumbuh dalam pengertian, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sehingga melakukan pekerjaan yang baik. Nah, ayat 5b, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara, kehilangan kasih yang mula-mula itu bukan dosa sepele. Tapi menurut Tuhan, di hati Tuhan, ini masalah yang serius, saudara. Kita harus tahu bahwa Yesus datang ke dunia karena kasih untuk kita. Segala sesuatu yang dikerjakan karena digerakkan oleh belas kasihan, digerakkan oleh kasih. Jadi Tuhan mau supaya setiap pekerjaan pelayanan kita, segala sesuatu yang kita kerjakan, semuanya oleh karena kasih. Saya lupa ayatnya, mungkin 2 Korintus 16 ayat 14. Tolong. 2 Korintus 16 ayat 14 atau sebaliknya ya. 2 Korintus 16 ayat 14. 2 Korintus 16 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. 2 Korintus 16, Ibu. Iya. Kok ini nggak bisa jadi? Ada ya? Ada satu. Nggak ada ya, Bu. Mungkin itu sampai 13. Oh iya, coba ya, saya sorry. 1 Korintus coba. Saya lupa tadi tulis ya. 1 Korintus 16 ayat 14. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, itu. Jadi 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi tanpa kasih semuanya sia-sia. Jadi aku akan datang kepadamu, kata Tuhan. Kata dia datang itu bukan menunjukkan dia datang nanti untuk kali yang kedua. Tapi datang pada saat itu kepada mereka. Jadi datang pada saat itu. Kita melihat di sini sekali lagi, gereja yang kehilangan kasih akan kehilangan cahayanya. Betapapun kuatnya mereka dalam doktrin. Artinya, kalau kita terjebak dengan hal ini,
terjebak hanya melakukan semua performance, Tuhan nggak menyenangi akan hal itu. Di luar kasih. Saya mau kasih kesaksian. Bulan Desember tanggal 31. Saudara, bulan Desember lalu saya pelayanan di Kalimantan. Di pedalaman jauh sekali dari Pontianak, karena dulu itu banjir ya bulan Desember. Dari jam 9 saya sampai di lokasi itu jam 11 malam. Jam 11 malam ini 12 jam lebih. Kemudian setelah itu besok paginya naik motor masuk lagi sekitar 3-4 jam. Jadi medannya luar biasa licin dan pokoknya kalau saudara belum pernah ke daerah-daerah itu, saudara nggak akan pernah membayangkan betapa sulitnya jalan itu, ya. Dan itu saya tinggal di Kalimantan 12 tahun, jadi saya sangat biasa dengan jalan yang seperti itu. Kami masuk ke satu desa yang bagus luar biasa, itu komunitas Kristen ya saudara. KKR ada sekitar 400 orang yang hadir, Natal dan sebagainya. Dan tanggal 31 saya pulang ke Jakarta dan saya di airport. Saya bilang, Lord, thank you so much untuk pelayanan. Tuhan sudah pakai saya. Ada banyak orang yang terima Yesus, orang yang dikuatkan lewat pelayanan. Karena Engkau yang memakai saya. Tuhan bilang apa di dalam hati saya? Dia berbicara dalam hati saya. I don't like the performance. Saya kaget. I don't like the performance. Performance itu apa? Performance kegiatan pelayanan yang kita lakukan. I'm not pleasing with the performance, but I'm pleasing with your heart. Your love. Oh, saya nangis, saudara. Itu benar-benar saya dengar suara Tuhan. Saya dengar suara Tuhan itu berbicara ke dalam hati saya. I'm pleasing with your heart, not the performance. Sebagus manapun, bagaimanapun. Tetapi kalau itu di luar kasih saudara, tidak berkenan di hadapan. Oh, saya menangis bang. Tuhan ampuni saya. Mungkin selama ini saya tidak sadar, saya terlalu giat, saya terlalu berapi-api memang dalam pekerjaan Tuhan. Tapi akhirnya melupakan hubungan yang personal dengan Tuhan. Itu tanggal 31, saudara. Tanggal 31 tahun 2022. Saya pulang ke Jakarta. Tanggal 3 saya masuk rumah sakit. Saya masuk rumah sakit bolak-balik dan saya di hari ketiga saya di rumah sakit. Saya duduk, saya jatuh. Saya duduk, saya jatuh. Saya duduk di tempat tidur, kemudian jatuh lagi. Saya bilang, Tuhan saya lumpuh Kak. Tuhan tolong jangan sampai saya lumpuh. Kalau saya lumpuh, Tuhan siapa yang mau rawat saya? Puji nama Tuhan, saudara, saya sempat 1,5 bulan tidak bisa jalan. Saya bolak-balik rumah sakit. Tapi di situ saya belajar banyak. Rupanya Tuhan mau ada waktu dengan saya. Sometimes we are so busy. Tuhan mau minta attention. Dia tahu caranya untuk mengambil atensinya. Tahu caranya supaya kita memiliki lagi hubungan, mengalami dia lagi. Bukan hanya sekedar melayani. Bukan hanya sekedar rajin. Tapi betul-betul kasih yang menggerakkan. Dan kita melihat bagaimana di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 di situ dikatakan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ibrani 3 ayat yang ke-7. Kalau Roh berbicara kepadamu pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Karena kasihnya yang luar biasa, dia berbicara kepada kita, jangan keraskan hati. Kedatangan Tuhan di dalam ayat ke-5, aku akan datang, itu bukan untuk kedatangan kedua kali, tetapi penghakiman. Sehingga kalau tidak bertobat, kaki Dian itu akan diangkat.
untuk mengambil kekidian mereka jika mereka tidak bertobat. Nah, saudara, kota Efesus saat ini, kota yang megah dulunya, tapi sekarang tinggal puing-puing. Dan Alkitab katakan, kalau kita betul-betul bertobat, lakukan hidup dalam berkemenangan di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Dahsyat. Kita baca di dalam ayat yang ketiga, minta tolong Ibu, ayat ketujuh maksud saya. Baik. Efesus ya, Bu? Iya, Efesus 1 ayat ke-7. 1 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Oh, ayat bukan Efesus, Bu, sorry. Wahyu Ya. maksud saya. Wahyu 1 ayat 7 ya, Bu. Iya. Baik, Wahyu 1 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa, Iya, nggak apa-apa, Bu, masih ada korelasi. dan Ya, semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. ya. Jadi saudara akan meratapi dia. Ini juga berbicara orang-orang yang menolak Tuhan. Orang yang menolak Tuhan, menolak kasih-Nya. Jika dia datang, orang meratap. Nah, sekarang kita lihat bahwa selama masih ada kesempatan kita memberitakan Injil. Tapi sekali lagi beritakan dengan kasih. Motivasi kita karena kasih kita kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kita bisa berkemenangan. Bertumbuh dalam kasih dan iman kepada Tuhan. Yang terakhir, dalam firman Tuhan, kita baca 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Silakan, Bu. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Demikianlah firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Ya. Amin. Jadi ini kebenaran firman Tuhan. Kita akhirnya sampai kepada kemenangan. Dan kemenangan itu hanya dapat kita raih oleh iman kita kepada Tuhan. Dan jemaat-jemaat yang menang, kita akan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Kesimpulannya adalah, biarlah pekerjaan yang kita lakukan, pelayanan yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan, lakukan dengan kasih. Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Jemaat di Efesus terkenal jemaat yang penuh kasih. Jemaat yang betul-betul punya terkenal kasihnya bukan hanya kepada Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi juga kepada setiap orang. Itu kita bisa baca dalam Efesus. Dalam Efesus 1 ayat 15. Pada ayat 15. Efesus 1 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Ya, kita melihat bagaimana Paulus katakan, setelah kami mendengar kasih-Mu
Jadi kasih orang Efesus itu benar-benar tersebar. Bukan hanya kasih kepada Kristus. Ketika kita membina hubungan dan kita mengasihi Tuhan, itu kasih Tuhan itu akan mengalir dalam hati kita untuk mengasihi orang-orang lain. Jadi jangan sampai pekerjaan kita hanya tinggal rutinitas. Hanya tinggal karena keharusan. Tetapi kita tetap bertumbuh dalam iman dan kasih kita kepada Kristus. Mari kita satu dalam doa. Minta Ibu Eni berdoa untuk firman Tuhan. Bentar Ibu Eni. Baik, mari kita satukan hati di dalam doa ya. Oh haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya God. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang murah hati ya Bapa. Terima kasih untuk teguran manis yang Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan masih ada kesempatan buat kami untuk memperbaiki diri kami Tuhan. Yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami adalah persekutuan yang indah, di mana kami boleh berhubungan intim dengan Engkau. Bapa, Engkau mau kami berkomunikasi dengan Engkau melalui pengajaran firman hari ini Bapa. Engkau menguatkan kami kembali. Saat ini Tuhan kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang baik bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk setia, untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Terima kasih untuk Ibu Suryani ya Bapa, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Tambah-tambahkan dia hikmat marifat. Tambah-tambahkan dia Tuhan beban Tuhan untuk berbicara kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan biarlah Engkau meteraikan itu di dalam nama Yesus. Dan biarlah juga menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih untuk Ibu Heni atas doanya dan juga Ibu Suryani untuk materi malam ini yang luar biasa ya Bu, membahas tentang kasih mula-mula. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, kasih mula-mula. Sebenarnya kalau mau jujur ya Bu, kasih mula-mula kepada pasangan kita sendiri aja itu susah ya Bu untuk dijaganya, bener nggak Bu Suryani? Iya kan Bu? Ya, karena banyak orang yang awalnya memang kasihnya, cintanya gitu kepada pasangannya ya menggebu-gebu, tapi setelah masuk pada pernikahan yang sudah mulai 5 tahun ke atas, nah itu sedikit demi sedikit mulai terkikis ya Bu Suryani, dan akhirnya ya itu banyak terjadi apa namanya konflik akhirnya ujungnya seperti itu ya Bu, apalagi banyak perbedaan dan pertentangan. Dan ini tentang materi kasih mula-mula kepada Tuhan ini benar-benar mengajarkan kita untuk kita terus ya Bu memelihara kasih mula-mula ini ya kepada Tuhan. Dan memang jujur Bu, saya juga mengalami pasang surut ya Bu untuk menjaga kasih mula-mula saya kepada Tuhan, terutama ketika saya menghadapi masalah. Biasanya seperti itu ya Bu, menghadapi masalah dalam hidup saya membuat saya down gitu. Jadi kasih mula-mula saya seperti gimana ya, bukan hilang ya Bu, tapi saya mungkin karena ya Ibu tadi bilang ya Bu, kecewa ya Bu, karena kecewa oleh masalah, jadi membuat kita itu jadi lupa ya Bu akan kasih mula-mula kita kepada Tuhan.
Jadi bagaimana nih Ibu, menurut Ibu Suryani, baiknya kita untuk terus bisa menjaga kasih mula-mula kita pada Tuhan? Iya, silakan Ibu Suryani. Ya, itu maintenance ya Bu, itu memang harus mendisiplin. Salah satunya mendisiplin diri ya, disiplin diri, betul-betul mengutamakan Tuhan, prioritas. Jadi hubungan kita yang mempunyai konsisten dengan Tuhan, ada waktu yang konsisten dengan Tuhan, konsisten baca firman Tuhan. Ya. Sebelum segala sesuatu kita mulai bersama dengan Tuhan di pagi hari, ada waktu khusus ya. Seperti ini ya, Bu Suryani, seperti me time gitu ya Bu, me time dengan Tuhan ya. Iya betul, only kita. Istilahnya hanya kita dengan Tuhan ya, sebelum kita memulai segala sesuatu. Sama seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sebelum memulai ya Tuhan, tapi dengan hubungan dengan Bapa kan, kita lihat bagaimana pagi-pagi hari, kemudian di malam hari juga dia betul-betul sendiri dengan Bapanya gitu. Jadi memang kita perlu membuat satu Komit ya Bu hari ya, komit ya. Kadang-kadang kan kita ini dulu nanti belakangan gitu kan. Iya benar Ibu, betul, apalagi kalau banyak kerjaan ya Bu. Banyak kerjaan, pelayanan ya Bu, pasti begitu. Dan ternyata Jadi, memang kuncinya itu ya. Siapa sih yang kita duluin gitu kan, pekerjaannya atau Tuhannya? Iya betul. Dengan penjelasan Ibu malam ini, saya jadi sadar ya Bu, bahwa apalagi kesaksian Ibu ya, bahwa Ibu mengatakan tadi Tuhan itu tidak membutuhkan pelayanan kita, apalagi yang spektakuler ya Bu. Dia membutuhkan time kita ya Bu dengan dia sebenarnya, seperti itu. Bukan performan itu nggak penting ya. Tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Rasa dekat kita ya Bu dengan dia ya Bu, seperti itu. Ketepatan kita, kasih kita benar-benar kepada Tuhan itu dari hati yang paling dalam ya. Tuh. Ya ini bagus sekali ya Bapak Ibu, bagaimana kita harus menjaga kasih mula-mula kita kepada Tuhan ya Bu Suryani. Jadi justru yang terpenting itu bagi Tuhan adalah kasih mula-mula kita kepadanya, banding semua apa yang maksudnya bukan nggak penting ya Bu pelayanan kita, Tuhan yang menginginkan kita melayani dia, tapi yang paling terutama adalah hubungan kita ya Bu dengan dia, itu yang harus dijaga. Karena begini ya Bu Suryani, dengan kedekatan kita pada dia sebenarnya itu adalah juga salah satu yang membuat kita kuat ya Bu, benar nggak Bu Suryani? Iya benar. Iya. Istilahnya itu ya, sebelum kita berperang kan kita sudah minta kekuatan. Jadi ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita kan mengalami perjumpaan dengan sumber kekuatan itu, sumber kuasa, sumber kasih, sumber kebenaran. Jadi kita pasti ya Bu akan kuat ya Bu. Iya betul, pasti rohnya akan kuat. Orang yang cinta kasihnya itu ya membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, dengan kasih, itu rohnya akan bertumbuh kuat sehingga tidak gampang goyah ya. Inilah kemenangan kita sebenarnya. Jadi sebelum kita pergi ke dunia itu, jadi kita memang harus pergi ke Tuhan dulu. Inilah yang harus kita lakukan.
yang mengingatkan kita terus. Dan ini banyak ya Bu dari anak-anak Tuhan yang tidak menyadari ya Bu, terutama yang melakukan pelayanan ya Bu. Jadi betul kan ya Bu kata Betul. saya ya. Iya. Saya akui itu. Kadang udah sibuk, udah apa sampai udah ngantuk, udah apa, udah ini aja ya apa. Akhirnya ya sibuk dengan pelayanan aja, tapi hubungan dengan Tuhan tergerus akhirnya ya kan. Betul, iya. Jadi seperti pelayanannya juga jatuhnya jadi seperti rutinitas lagi. Rutinitas ya Bu kayak iya. Jadi kayak kayak pekerjaan gitu ya Bu ya. Maksudnya, nah ini justru yang kayak gini nih Bu, sebenarnya ketika kita hubungannya dengan Tuhan juga tidak beres ya Bu. Nah ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita melakukan pelayanan yang kita anggap sebagai pekerjaan rutinitas, nah ketika ada masalah dalam pelayanan kita, nah inilah kita jatuh di sini ya Bu Sujan. Kita nggak akan kuat. Iya. Bagus sekali Bu, malam ini materinya ya mengajarkan kita semua untuk kembali lagi kepada kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Jadi mendekat, melekat pada sumbernya ya Bu ya, membangun hubungan yang bukan cuma sekedar tahu aja gitu ya Bu, sekedar kenal aja gitu. Sebenarnya kalau saya bilang di sini juga mengajarkan kita kalau mengenai kasih mula-mula ini ya bukan cuma kita mengenal Tuhan ya Bu, tapi Tuhan juga mengenal kita, benar nggak sih Bu? Itu kan timbal balik. Jadi rupanya di dalam Yeremia 2 ayat 2 tadi kita baca di awal, jadi ketika hubungan kita jauh dengan Tuhan, Tuhan itu merana ternyata. Luar biasa ya. Iya. Betul. Dia bilang, aku ingat akan kasihmu, cintamu pada waktu engkau masih muda, cintamu pada waktu pengabdian. Itu luar biasa. Itu ungkapan dari ungkapan Tuhan sendiri. Dahsyat nggak itu? Iya. Jadi memang kekristenan itu relationship dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Jadi bukan hanya kita saja yang ingin dekat sama Tuhan, tetapi Tuhan juga ingin dekat dengan kita. Itu luar biasa. Kenal kita juga, benar Bu. Jadi bukan kita saja yang kenal, tapi Tuhan juga mau mengenal kita ya Bu. Seperti itu. Jadi itu hubungan yang timbal balik. Buat kita yang menjangkau-jangkau, tapi dia yang pertama kali menjangkau kita kan. Jadi luar biasa sekali ya malam ini. Jadi kita mengerti sekali arti kekristenan itu adalah bukan mengenai hanya kita agamanya saja seperti itu ya Bu ya, kegiatan agamanya saja, pelayanannya saja, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu. Ya, karena memang dari awal mulanya kan begitu ya Bu, Tuhan itu kan ketika menciptakan Adam dan Hawa, ya memang dekat ya Bu, mereka ya Bu hidup di dalam Taman Eden, dan ketika dosa jatuh, Adam dalam dosa ya itu memisahkan manusia dengan hubungan manusia dengan Tuhan ya Bu, seperti itu ya, dan Tuhan menginginkan kita kembali seperti dulu. Saya benar-benar merasa kagum Bu sama Tuhan kita gitu. Kita ini siapa ya Bu, manusia ciptaannya, tapi dia begitu mengasihi kita. Sampai Tuhan menanti-nantikan kita ternyata, ya kan? Iya, dia ingin kita dekat gitu dengan dia, mengenal dia, berhubungan karib dengan dia. Dan saya mengambil kesimpulan sih Bu ya, dengan materi Ibu malam ini memberitahukan kepada saya satu hal, bahwa kalau kita jauh dari kasih Tuhan gitu, dari pengenalan kita akan Tuhan, kedekatan kita akan Tuhan, ya kita akan mudah jatuh. Iya betul, itu jelas. Iya, akan mudah lemah ya Bu ya. Di mana kita lemah, ya betul. Akan mudah jatuh juga ke dalam dosa ya Bu. Sekalipun kita melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa ya Bu, misalnya aktif gitu, pokoknya full time lah ibaratnya gitu, tapi ya,
Kalau hubungan kita jauh dengan Tuhan, yang kita akan lemah iman ya Bu ya, dan juga kekuatan kita, dan kita akan mudah jatuh dalam berbagai-bagai cobaan ya Bu, godaan gitu, dosa. Iya betul. Ya, Ibu Heni bagaimana? Apakah mau menambahkan Bu? Atau mau berbagi sharing juga mengenai materi malam ini? Kasih mula-mula. Iya, saya sangat diberkati Bu Suryani. Ibaratnya kayak saya ditegur banget ya. Dengan kesibukan saya, sudah menggelitik, udah ada kali berapa bulan ini. Tuhan mau saya berhubungan intim seperti dulu ya. Tidak sibuk di telepon, tidak sibuk ngurusin ini gitu. Saya merasakan waktu saya tidak punya kesibukan, waktu saya masak Bu, saya bisa berdiskusi dengan Roh Kudus. Iya, benar. Apa yang saya dengarin khotbah yang sebelumnya, saya bisa berdiskusi dan saya bisa mendapatkan solusinya dari yang saya pertanyakan kepada diri saya sendiri. Jadi memang Bu, berhubungan intim, mendapatkan berhubungan kasih mula-mula. Jadi kalau kasih saya sih, saya boleh katakan nggak tahu ya Bu ya, ini menurut Ibu gimana ya? Kasih saya belum hilang Bu. Iya. Tapi terenggut dengan kesibukan dengan tugas saya Bu. Terabaikan ya. Jadi saya gimana Bu? Terabaikan. Terabaikan Ibu Heni. Jadi terabaikan. Oh. Iya. Iya betul. Iya. Nah bagaimana itu? Iya, membangun hubungan itu ya terus menerus ya Bu. Jadi memang setiap saat ya, all the time. Memang ada waktu untuk kita khusus dengan dia, tetapi in any situation, in any works, kita terus aja menjalin hubungan, menyembah. Jadi itu saya selalu, walaupun di jalan, Yesus terima kasih. You are so great God. I love you Jesus. Gitu kan, saya suka gitu ya. You are so great. Di tengah-tengah, walaupun ada orang ya saya ngomong aja. You are God. You are great God. Jadi terus, Tuhan terima kasih. Jadi dibiasakan yang mempunyai hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, connect dengan Tuhan. Mana ada itu. Jadi hubungan ada Bu, hubungan ada. Jadi selesai mandi kayak kemarin, Tuhan menyatakan sesuatu kepada saya. Dan saya bilang, wah Tuhan terima kasih, benar, bukan itu karena kekuatan saya. Sema Adonai ada saat ini, itu karena Tuhan yang mau. betul. Gugur satu, tumbuh yang lain. Tuhan kirimkan yang lain. Itu saya bilang, Tuhan, ini bukan punya saya, ini pekerjaan ini adalah milik-Mu. Jadi saya merasakan bahwa Tuhan, apakah saya sanggup melakukan ini? Apa nggak salah Tuhan milih saya untuk memimpin Sema Adonai ini? Kemudian Tuhan menjawab sesuatu kepada saya dan mengingatkan, apa yang pergi Tuhan gantikan. Dan emang Aling juga suka bilang ke saya, Bu, ini adalah masa penampian. Kita ditampi orang-orang yang betul-betul serius melayani Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh itu akan kelihatan, akan tersaring katanya. Nah, tapi itu jadi beban buat saya, Bu. Tetapi yang saya kena tadi, yang Ibu katakan itu, bersekutu intim itu sama Tuhan yang duduk manis, yang seperti dulu, yang tidak diganggu dengan berbagai macam masalah, dengan tugas-tugas, itu hilang Bu, terus terang. Ya. Witannya ya Bu. Itu yang saya rasakan. Witan dengan Tuhannya. Iya. Iya. Jadi bangun pagi saya memang ada bersekutu dengan Tuhan.
Tapi tidak seperti dulu yang bisa lama, bisa nggak terganggu dengan orang gitu ya, dengan tidak terganggu dengan pikiran lain, bisa fokus gitu loh Bu Suryani. Iya gitu aja Bu, saya makanya tadi saya bilang Tuhan terima kasih teguran manis yang Tuhan berikan kepada saya. Dan ya, memang luar biasa ya, Tuhan itu memang Allah yang cemburu ya. Kita Iya. dia cemburu ya. Jadi hanya memang kasih kita itu hanya memang untuk dia gitu. Sebenarnya banyak ya, bukan Ibu Heni aja, sebenarnya mengalami hal-hal seperti Ibu Heni itu banyak, iya. Waktu me time-nya ya. Untuk mengingatkan kembali pada kita untuk menjaga kasih yang mula-mula itu. Tuhan, berarti hari ini Tuhan menegur kita semua ini, Bu. Yang melupakan me time-nya dengan Tuhan. Tuhan menegur kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Luar biasa Bu Suryani, melalui Ibu Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kita semua supaya jangan kita lupa pada kasih melalui kita ya kepada Tuhan, karena itu yang terpenting bagi Tuhan. Betul. Jadi pengen nangis ya Bu. Semuanya karena kasih Yesus mau datang ke dunia. Karena kasih dia mau berkorban untuk kita kan, semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu, ya kan? Iya, semua betul. Karena kasihnya dahsyat. Baik, dan ini ya sepertinya ini tidak ada yang mau bertanya lagi ya, kita akhiri ya Bu Suryani ya. Terima kasih ya Bu untuk pelayanan Ibu yang luar biasa malam ini, membagi materi kepada kami ya, memberikan kami kembali, mengingatkan kami akan kasih mula-mula kami kepada Tuhan. Luar biasa, terima kasih. Dan Ibu bisa tutup kelas kami dengan closing statement dan Ibu bikin doa untuk kami semua. Terima kasih Ibu Suryani. Silakan. Iya, jadi saudara yang kekasih kebenaran firman Tuhan, maaf saya ikat rambut. Ya, kebenaran Tuhan itu jelas ya, bahwa sekali lagi dia itu Allah pencemburu. Dia ingin hati kita, hidup kita untuk dia. Jadi yang penting di situ prioritaskan. Jadi kita mendisiplin diri kita, ya, membangun. Namanya itu membangun ya Bu ya. Jadi membangun itu berarti memang kita ada effort dan ada fokus, ada benar-benar ada eager kemauan. Nah, untuk mengutamakan Tuhan, untuk betul-betul sebelum segala sesuatu kita benar-benar hanya untuk Tuhan. Jadi saya minta sama Tuhan selalu supaya pagi-pagi sebelum segala sesuatunya mulai, ya saya ke Tuhan. Dan memang dari sudah berapa waktu ini memang selalu bangun jam 3 gitu ya. Baru nanti jam 5 baru bersekutu lewat Zoom dengan apakah itu lewat doa bersama-sama dengan CDS. Jadi mari kita membina hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau ada di antara saudara pada saat ini merasakan bahwa Tuhan rasanya udah banyak yang dicuri iblis dari hidup saya. Udah banyak yang hilang. Jadi ketika kita tidak lagi memiliki kasih yang semula dengan Tuhan, maka akan yang lain-lain itu akan turut hilang. Damai akan hilang, sukacita yang hilang, dan akhirnya efeknya juga ke tempat-tempat yang lain, Itu cuma satu, gara-gara karena hati kita sudah nggak full dengan Tuhan. Nah, sebab itu biarlah pada malam ini kita kembali sama Tuhan, kita mengingat kenapa sampai bagaimana kita sampai kehilangan kasih itu,
dan kemudian akui, dan setelah kita akui, kita lakukan lagi apa yang pernah kita lakukan, bahkan lebih dari itu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami dan Tuhan tidak mau hati kami tergeser dengan orang lain atau dengan pekerjaan atau dengan pelayanan. Hati kami hanya full untuk Tuhan dan begitu juga Tuhan untuk kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semua yang mendengar. Biarlah firman Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami, mengubah kami dari waktu ke waktu. Saudara yang kekasih, mari kita angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau. Diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu dan pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Terima kasih Bu Suryani untuk pelayanannya. Semoga pelayanan Ibu Suryani diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah stay sampai selarut malam ini di kelas Tema Donai. Kelas ini akan tetap ada di minggu depan, di hari yang sama, di hari Rabu, dan di pukul yang sama, 21.10 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat istirahat Bapak Ibu semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, shalom. Shalom.